Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tiada henti-hentinya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan karunia kepada kita dengan berbagai macam karunia silih berganti. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir dan kita masih pada tafsir surat Al-A'la. Tafsir surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 8 ayat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atidz dzikra." Yang artinya oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengartikan atau menerjemahkan fadzakir in nafa'atidz dzikra yang artinya berilah peringatan jika peringatan bermanfaat. Jika peringatan bermanfaat. Kalau peringatan tidak bermanfaat, maka tidak usah memberi peringatan. Dan ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sehingga beliau berpendapat tidak semua orang kita kasih peringatan. Kalau menurut kita peringatan tersebut tidak bermanfaat, maka tidak usah kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan mereka tidak bisa tangkap, tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu kita sampaikan. Ibnu Katsir berdalil dengan asar dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib, "Haditsun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu." Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ya. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didosakan? Artinya terkadang kita ingin menyampaikan sesuatu meskipun ini benar, tapi kalau kita sampaikan mereka tidak paham, mending enggak usah. Sebagaimana perkataan Ali, ya. Haditsun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kalau tidak, aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, khawatir Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara pemahaman mereka tidak sampai. Maka ini dalil bahwasanya kalau kita menyampaikan sesuatu dengan bertahap. Tidak mungkin kita menyampaikan langsung dengan yang kencang, yang tinggi-tinggi. Banyak orang mungkin baru belajar, enggak ngerti. Ya, bisa jadi mereka menolak ayat dan hadis, ya, karena kita menyampaikan tidak pada tempatnya. Dan ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, muqaddimah Sahih Muslim. Dia berkata, "Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan, la tablughu uqulahum illa kana li ba'dhin fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis yang tidak dipahami oleh nalar mereka kecuali akan menjadi fitnah pada sebagian orang. Maka tidak semua perkara yang kita ketahui harus kita sampaikan. Pokoknya sampaikan, enggak juga. Ini pendapat pertama yang menjelaskan bahwasanya kalau memang peringatan tidak bermanfaat maka tidak usah disampaikan. Intinya mereka menyimpulkan bahwasanya peringatan itu hanya kepada orang yang bisa mengambil manfaat. Maka mereka menafsirkan firman Allah, "Fadzakir in dalam bahasa artinya jika. Fadzakir in nafa'atidz dzikra." Artinya berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Berarti mafhumnya kalau tidak bermanfaat enggak usah. Enggak usah. Baik. Pendapat yang kedua bahwasanya memberi peringatan umum kepada yang bisa mengambil manfaat atau yang tidak bisa mengambil manfaat, ya. Namun tetap memandang maslahat dan mudarat. Tetapi meskipun kita tahu orang tersebut tidak akan mengambil manfaat, tetap kita sampaikan. Ya, selama tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Sebagaimana Fir'aun yang tidak akan mengambil manfaat, tetapi Nabi Musa tetap beri peringatan kepada Fir'aun. Ya.
Sebagaimana Abu Lahab yang sudah divonis masuk neraka jahanam, tetap Nabi memberi peringatan. Paling tidak, tatkala kita memberi peringatan kepada orang yang kita tahu atau kita secara ghalabatul dzan, menurut perkiraan kita orang ini tidak bakalan mendengar, sampaikan saja. Pertama, kita dapat pahala karena kita berdakwah. Yang kedua, kita telah menegakkan hujah sehingga dia tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau dia tidak mengambil manfaat, mungkin orang di sekitarnya dapat manfaat. Mungkin orang di sekitar dapat manfaat. Yang keempat, bisa jadi suatu saat dia merenung dan merenung akhirnya dia mengambil manfaat. Bisa jadi di kemudian hari, tidak mesti sekarang. Betapa banyak orang mendapat hidayah, tatkala kita sampaikan dia tidak terima di hadapan kita, dia nolak keras. Tapi pulang dia mikir, dia kena syubhat ya. Dia mikir lama-lama dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ya. Pendapat ini wallahu alam lebih kuat. Namun bukan berarti sampaikan tanpa melihat maslahat dan mudarat. Kita bisa mengkompromikan dua pendapat ini. Kita katakan tetap menyampaikan meskipun persangkaan kuat kita orang ini tidak akan mengambil manfaat, tidak mendapat hidayah. Tapi jangan sampai juga tatkala kita sampaikan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Karena bernahi mungkar itu dipersyaratkan tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bernahi mungkar itu hanya disyariatkan jika pertama menghilangkan kemungkaran secara total, dan ini yang sangat diharapkan. Yang kedua, meminimalkan kemungkaran. Tidak apa-apa. Meskipun tidak hilang, tapi minimalkan, maka sampaikan. Tapi kalau kita bernahi mungkar ternyata kemungkaran yang lebih besar, maka tidak usah kita bernahi mungkar. Contoh, sebagian ulama ada yang ditanya, kenapa Anda tidak menasihati orang-orang yang lagi mabuk, lagi teler? Kata ulama ini, kalau saya nasihati mereka dan mereka tidak mabuk, nanti mereka malah memperkosa wanita, mereka membunuh orang, mending teler aja. Nah, apa? Ini karena bisa menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Sebagaimana Nabi SAW ingin membongkar Ka'bah dibangun lagi dengan pondasi Ibrahim, namun Nabi tidak lakukan. Kenapa? Kalau Nabi bongkar Ka'bah, Nabi perbaiki sesuai dengan apa yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim, akan terjadi fitnah. Kata Nabi SAW, laula qaumuki hudatha'u ahdin bi kufrin lanaqabtul Ka'bah. Kalau bukan orang-orang Quraisy baru saja masuk Islam, wahai Aisyah, sungguh aku telah membongkar Ka'bah. Labanaituha ala qawaid Ibrahim, dan aku akan bangun kembali sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Khawatir akan terjadi fitnah yang lebih besar. Demikian juga Nabi SAW pertama datang di Mekah. Ada berhala seputar Ka'bah 360 berhala yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak menghancurkan satu berhala pun. Kenapa? Ini kemungkaran, syirik paling top ini. Ada berhala Tuhan dipasang di samping-samping Ka'bah sampai 360 Tuhan. Tapi kenapa Nabi tidak menghancurkan? Karena tidak mungkin. Kalau Nabi menghancurkan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Nabi baru bisa menghancurkan 360 berhala tersebut setelah berapa tahun? Setelah 13 tambah 8, setelah 21 tahun Nabi berdakwah. Yaitu pada tahun 8 Hijriyah baru Nabi tatkala Fatu Makkah baru Nabi menghancurkan patung-patung tersebut. Ya. Maka maksud saya, ikhwan sekalian, kita baru ngaji biasanya semangat ya. Terkadang lebih semangat daripada ustadznya ya. Terkadang lebih kencang daripada ustadznya. Maka kita lihat situasi dan kondisi. Bukan berarti apa yang kita lihat kemudian kita bungkus ya, kita lipat buang di sungai, tidak. Lihat situasi dan kondisi, karena bernahi mungkar itu butuh fikih. Butuh fikih. Ya. Baik. Intinya saya lebih cenderung kepada pendapat kedua, sampaikan ya. Meskipun orang tersebut mungkin tidak menerima, tidak mengapa. Sampaikan, kita dapat pahala kita berdakwah, kita telah menegakkan hujah bagi dia tidak bisa berudzur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bisa jadi orang di sekitarnya dapat pahala, dapat hidayah, atau dia suatu saat dapat hidayah tanpa kita sadari ya. Namun itu semua tetap melihat maslahat dan mudarat ya. Maslahat dan mudarat. Baik. Setelah itu Allah berfirman ayat ke-10, sayadzakkaru may yakhsha. Ya. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran.
orang yang takut saya dzakar, orang akan yang mayyakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran dari peringatan tersebut. Jadi ini dalil menunjukkan kuatnya pendapat kedua. Seakan-akan Allah berfirman, berilah peringatan kepada siapapun. Yang takut kepada Allah akan dapat pelajaran. Yang enggak ya sudah, tidak apa-apa. Ini dalil bahwasanya menguatkan pendapat kedua bahwasanya nasihat tetap kita sampaikan baik kepada orang yang menurut kita dapat manfaat atau yang menurut kita tidak dapat bermanfaat. Urusan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman menjelaskan model kedua yang tidak mau menerima. Kata Allah, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang yang celaka akan menjauhi peringatan tersebut. Tidak mau mendengar peringatan tersebut. Ya. Terkunci hatinya dari peringatan tersebut. Ya. Tidak mau beriman dengan apa yang disampaikan. Subhanallah, Al-Quran itu ya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang yang dengan Al-Quran dapat hidayah tatkala dia ingin mencari kebenaran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ada orang yang memang tidak suka dengan Al-Quran, meskipun ribuan ayat dia baca tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Sungguh hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang gara-gara mendengar satu ayat dapat hidayah, langsung bergetar hatinya. Seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Waktu dia masih musyrik, dia pergi dan dia mendengar Nabi baca Al-Qur'an dalam salat Maghrib dari ayat dari surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kenapa mereka tidak beriman? Kata dia, tatkala saya mendengar ayat ini, kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku terbang. Ini sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang pendeta, ini ngerti bahasa Arab. Sudah banyak ayat yang mungkin lewat dia dengar, tapi ada satu ayat yang buat dia akhirnya buat dia masuk Islam. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi orang-orang yang menulis ayat-ayat Allah dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Mereka menulis ayat tersebut untuk mendapatkan perkara dunia. Celaka atas apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, celaka atas apa yang mereka perbuat. Begitu dia mendengar ayat tersebut, dia bergetar. Allah menyebut celaka 3 kali. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celaka, 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 subhanallah. Dan dia tahu bahwasanya dalam kitab suci mereka ada perubahan-perubahan, ada yang dirubah, ada yang dirubah terjemahannya, ada yang sehingga dari dekade yang satu dengan dekade yang lain ada terjadi perubahan. Dan dia ngerti akan hal tersebut. Satu ayat ini membuat dia akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang enggan mengambil hidayah dari Al-Qur'an, maka dia akan menjauhi Al-Qur'anul Karim. Hidayah ya. Kalau seorang tidak suka, maka dia akan menjauh ya. Lihatlah bagaimana kita sampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dia sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaumnya semakin menjauh. Rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum asarru wastakbaru istikbara. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mendakwahi mereka siang dan malam, dan tidaklah aku semakin mendakwahi mereka kecuali mereka semakin jauh, semakin berlari dariku, semakin jauh. Ya. Kalau orang sudah niatnya buruk, tidak mau dapat hidayah, maka dia semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Alladzi yaslan naral kubra." Orang ini yang menjauh dari Al-Qur'an, yang menjauh dari peringatan, yang kabur dari peringatan, kabur dari ayat Allah, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak betah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, akan masuk dalam neraka yang besar. Akan masuk dalam neraka yang besar. Di sini para ulama menafsirkan kenapa Allah mensifati dengan neraka yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya mafhumnya ada neraka yang kecil.
Maksudnya bagaimana? Ini isyarat bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Neraka itu bertingkat-tingkat. Ya. Neraka orang kafir pun bertingkat-tingkat. Jangan seorang berkata, ya sudah ente kafir sekalian aja kurang ajar di dunia. Enggak, semakin seorang kurang ajar di dunia, semakin dia banyak melakukan kemungkaran, maka nerakanya semakin parah. Allah Maha Adil, bahkan Maha Adil dalam masalah penyiksaan, masalah azab. Tidak sama orang kafir yang ramah, yang sopan, tidak mengganggu orang lain dengan orang kafir yang ternyata jahat, ya, maling, koruptor, ya, pembunuh dan yang lainnya. Ini azabnya lebih pedih daripada orang kafir yang biasa. Oleh karenanya orang kafir yang azabnya paling ringan adalah Abu Talib. Abu Talib, wa huwa fi dhahdahin minan nar. Dia diazab di neraka yang paling tinggi, semakin bawah semakin parah, ya. Kakinya mengenai percikan api, kemudian otaknya mendidih, ya. Ini azab neraka paling ringan bagi orang kafir. Makanya disebut oleh Allah An-Narul Kubra, neraka yang besar. Ini pendapat. Ada yang mengatakan An-Narul Kubra maksudnya membedakan antara neraka di hari kiamat dengan neraka di alam barzakh. Alam barzakh juga ada siksaan, tetapi siksaannya lebih ringan daripada siksaan di akhirat kelak. Makanya tatkala Allah menyebut tentang Firaun, Allah sebutkan tentang neraka. Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adza." Kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun dan bala tentaranya di alam barzakh dipaparkan kepada api bagi mereka. Setiap pagi dan setiap petang. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari kiamat kelak masukkanlah Firaun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih pedih. Berarti mereka tatkala di alam barzakh mereka sudah disiksa. Mereka sudah disiksa. Ya. Dengan api atau dengan yang lainnya. Tetapi neraka tersebut an-nar as-sughra, neraka yang kecil. Mereka baru disiksa dengan adab yang lebih pedih tatkala di neraka yang di hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis tatkala Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mimpi semalam? Akhirnya Nabi bercerita, saya bermimpi. Saya dibawa oleh 2 orang, kemudian pergi suatu tempat. Intinya Nabi melihat ada orang-orang yang disiksa. Di antaranya ada orang yang disiksa, dia duduk, kemudian orang di sampingnya berdiri mengambil kalub, yaitu besi yang tajam, bengkok, kemudian dia robek dari mulutnya sampai ke lehernya. Begitu dilepas, dia mulai lagi dari sebelah kiri. Begitu mulai dari sebelah kiri, yang ini sudah normal kembali. Kemudian dirobek lagi dari sebelah kiri. Tatkala sampai sini, dia pindahkan besinya ke sebelah kanan, sini normal kembali. Kata disebutkan kepada Nabi, dia diadab seperti ini sampai hari kiamat. Berarti ini adab kubur. Kata para ulama ini adab kubur. Siapa orang ini? Orang ini yang berdusta dengan kadzbah, dengan satu dusta, tetapi dusta tersebut tablughul afaq, sampai ke seantero sepenjuru dunia. Dulu, zaman dahulu kalau orang ingin dusta, untuk bisa tersebar ke seluruh dunia susah. Harus kirim orang mungkin kemana. Sekarang gampang, tinggal masuk ke internet, tinggal enter, dia dusta sekali, maka dusta itu tersebar ke seantero dunia. Bahaya. Padahal satu dusta, bagaimana lagi dengan dusta yang begitu banyak? Seorang tatkala bersengketa dengan orang lain, kemudian dia ingin menjatuhkan orang tersebut, dia tahu dia salah, tapi dia buat drama, dia bikin suatu pernyataan yang dia tahu dia dusta. Kemudian dia sebarkan di YouTube, Instagram, dia sebarkan di Twitter misalnya. Sekali enter yang baca mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu. Dia terkena hadis ini. Siap disiksa dengan azab kubur dengan cara seperti gara-gara satu dusta yang dia tahu itu dusta namun tersebar sampai ke sepenjuru dunia. Ini orang diadab demikian, dirobek sampai hari kiamat. Inilah nar sughra, siksaan kecil. Kemudian juga Rasulullah lihat ada orang yang duduk berbaring, kemudian ada yang melempar batu ke kepalanya hancur, kan batu yang dilempar tadi bergulir, orang yang melempar tadi ngambil lagi, waktu dia balik kepalanya sudah pulih kembali, dilemparkan lagi, pecah lagi, kemudian bergulir, dia seterusnya sampai hari kiamat. Ya. Maka ditanya Rasulullah, bersiapa mereka? Dikatakan kepada Nabi bahwasanya orang ini adalah orang yang Allah berikan kepada dia Al-Quran, namun dia tidur, dia tidak amalkan Al-Quran.
Dia tidak meraja Al-Quran sampai dia lupa dan dia tidak amalkan Al-Quran. Intinya, Nabi melihat lagi ada semacam sukup. Antum tahu kendi? Kendi di atasnya kecil, di bawahnya apa? Besar. Nabi melihat sukup tersebut dipenuhi dengan lelaki yang telanjang, wanita telanjang, dan di bawahnya dinyalakan api, dimasak. Sehingga mereka akhirnya tatkala dimasak, naik ke atas menuju ke mulut dari sukup tersebut, mulut kendi. Tatkala sudah keluar, mereka masuk kembali, apinya reda lagi, turun lagi. Begitu sudah ke bawah, dibakar lagi ke atas, dan terus menerus sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya siapa mereka, dikatakan itu adalah wanita pezina, laki pezina. Di alam barzakh, itu bukan di hari kiamat. Dikatakan mereka disiksa demikian sampai hari kiamat. Makanya saya ingatkan, alam barzakh itu adalah alam perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzakh itu dalam bahasa Arab artinya perantara. Namun sering dinamakan dengan alam kubur. Kenapa? Karena orang yang meninggal dikubur biasanya. Tapi bukan berarti kalau orang tidak dikubur kemudian dia tidak masuk dalam alam barzakh. Ya, tidak dikubur-kubur bergentayangan di sini, nyari-nyari ente ya. Enggak. Jadi Nyi Roro Kidul, jadi Simatan Ancol, jadi Gedro, tidak. Orang sudah meninggal ruhnya dicabut, apakah dikubur atau tidak dikubur dia masuk dalam barzakh. Oleh karenanya Firaun dan bala tentaranya tidak dikubur. Mereka tenggelam di Laut Merah. Tetapi mereka disiksa di alam barzakh. Ada seorang dimakan oleh ikan paus, ada seorang terbakar di pesawat, ada orang dimakan oleh binatang buas. Tidak ada yang dikubur dari tubuhnya, tetapi dia masuk dalam alam barzakh. Itu alam tersendiri, tersendiri. Taib. Ini diantara tafsiran bahwasanya an-narul kubra adalah siksaan hari kiamat, an-narus sugra adalah siksaan di alam barzakh. Tafsiran berikutnya bahwasanya an-narul kubra adalah siksaan bagi orang-orang kafir, an-narus sugra adalah siksaan bagi orang-orang Islam yang masuk neraka. Neraka bertingkat-tingkat. Untuk api yang besar ini untuk orang kafir. Adapun untuk orang-orang Islam yang melakukan kemaksiatan sehingga mereka masuk neraka, maka mereka disiksa di an-nar as-sughra. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian orang ini yang masuk dalam an-nar kubra, api besar ini, dia tidak mati dan juga tidak hidup. Dia tidak mati dan tidak hidup. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwasanya seorang ini cuma tidak ada pilihan lain kecuali hidup atau mati. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang saling kontradiktif, tidak mungkin digabungkan dan tidak mungkin dipisahkan. Tidak ada orang ini hidup sekaligus mati. Tidak ada seorang tidak hidup dan tidak mati. Ya hidup atau ya mati. Tidak ada pilihan ketiga. Ini secara seperti atas dan bawah. Tidak ada namanya tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Jadi kalau nggak atas ya di bawah, seperti itu. Ya. Atau masuk dan dalam, ya. Keluar dan masuk. Tidak ada keluar masuk sekaligus, tidak ada. Ya. Nah, tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Tidak mati dan juga tidak hidup. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya mereka itu tidak dikatakan hidup karena mereka disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Yang seakan-akan mereka akan mati, tapi ternyata mereka tidak mati. Disiksa dengan siksaan luar biasa, namun mereka tidak mati-mati. Harusnya sudah mati, namun tidak mati-mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Sungguhnya orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat kami akan masukkan mereka dalam neraka jahanam. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan pedihnya azab. Jadi seharusnya mereka mati enggak jadi mati. Mau mati hidup lagi, mau mati hidup lagi. Demikian. Kulit mereka yang sudah hangus dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlangsung selama-lamanya abadi. Dan neraka jahanam sebagaimana pernah kita sebutkan, Allah berfirman, "Allati tattali'u 'alal afidah." Neraka yang langsung membakar sampai ke dalam jantung. Kalau api dunia membakar, selalu membakar di luar dulu baru kemudian bakar di dalam. Kalau kita bakar sate di luar dulu yang gosong, dalam belum tentu gosong. Tapi kalau neraka jahanam begitu membakar langsung luar dalam. Apinya langsung menembus di dalam. Makanya Allah mengatakan allati tattali'u 'alal afidah. Yang api tersebut langsung menembus dalam jantung manusia.
Ya, ini perkara yang sangat mengerikan. Akhirnya orang-orang penghuni neraka jahanam mereka minta untuk mati. Mereka wanadau, mereka menyeru, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Kata mereka, wahai malaikat Malik, wahai penjaga neraka, mintalah kepada Rabbmu agar mematikan kami. Tidak kuat. Siksaan yang tidak henti-hentinya. Siapa yang kuat siksaan tersebut? Kata malaikat Malik atau penjaga neraka, innakum makithun. Kalian tidak akan mati, kalian akan tetap di neraka jahanam. Tatkala mereka minta agar dimatikan tidak dikabulkan, mereka minta agar dikurangi azab mereka. Wa qala alladziina kafaru walladziina kafaru fa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan berkatalah penghuni neraka jahanam kepada para malaikat penjaga neraka jahanam, berdoalah kepada Rabbmu agar mengurangi azab kami meskipun cuma satu hari. Meskipun cuma satu hari. Mereka tahu tidak bakalan hilang azab tersebut. Mereka minta mati enggak dikasih. Ya kalau enggak bisa mati, kurangilah azabnya. Ternyata tidak dikurangi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir tidak akan dibuat mati mereka dan tidak akan dikurangi adab mereka. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang kufur kepada kami. Bahkan dikatakan kepada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah azab kami dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab. Dan ini ayat yang paling menakutkan kata sebagian ahli tafsir. Kenapa ternyata mereka minta mati enggak dikasih mati? Mereka minta untuk dikurangi adab tidak dikasih adab. Justru Allah kabulkan permintaan mereka dengan adab yang bertambah-tambah. Adab yang bertambah-tambah. Adapun an-naru sughra, ahli tauhid yang bermaksiat, orang Islam yang bermaksiat yang masuk neraka, mereka diadab bukan dengan nerakanya orang-orang kafir, nerakanya lain sendiri. Kemudian mereka tidak akan kekal dalam neraka jahanam. Suatu saat mereka akan dibersihkan dalam neraka, dibersihkan dosa-dosa mereka, setelah itu mereka dikembalikan ke surga. Kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Karena surga tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang bersih. Ya. Adapun orang-orang yang masih punya kotoran, dosa, maka tidak berhak masuk surga. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan di neraka jahanam. Ibarat besi masih ada karatnya, harus dibakar dulu untuk dihilangkan karat-karatnya. Itulah nasib para pelaku maksiat dari kaum muslimin. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wala yahyaun. Adapun penghuni neraka yang benar-benar penghuni neraka itu orang-orang kafir, maka mereka tidak akan mati dalam neraka dan mereka tidak hidup dalam neraka. Antara hidup dan mati. Walakin nasun asabahumun nar bidunubihim. Tetapi kata Nabi ada kelompok manusia lain, yaitu orang Islam yang bermaksiat, yang mereka terkena neraka jahanam karena dosa-dosa mereka atau karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka di situ dalam neraka jahanam dalam waktu tertentu. Fa amatahum imatah, maka Allah mematikan mereka pada suatu saat hatta idza kanu fahman, sampai tatkala mereka sudah hangus sampai menjadi arang, dibakar sampai jadi arang. Udzina bisyafa'ah, maka Allah mengizinkan untuk ada penerimaan syafaat. Faji'a bihim dhabair, maka didatangkanlah mereka secara berkelompok-kelompok. Kemudian fabuthu ala anharil jannah, kemudian mereka dilemparkan di sungai surga. Tsumma qila ya ahlal jannah afidhu alaihim, maka dikatakan wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka. Fayambutuna nabatil hibbati takunu fi hamilis sail, maka mereka akhirnya tumbuh kembali seperti benih tumbuhan di larutan rumpur yang dihempaskan oleh arus air. Jadi ada semacam biji-bijian yang dibawa oleh arus air, kemudian mengendap, kemudian apa? Tumbuh. Mereka juga demikian. Orang-orang Islam yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam, bukan orang kafir. Mereka dibakar sampai hangus menjadi semacam arang hitam, kemudian dilemparkan di anharul jannah, sungai surga, kemudian mereka pun tumbuh kembali. Seperti tunas yang tumbuh menjadi manusia
kembali dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini membedakan antara neraka orang kafir dengan neraka kaum muslimin. Beda di antara keduanya. Adapun orang-orang Khawarij, mereka berpendapat kalau seorang masuk neraka tidak bakalan keluar. Ini juga pendapat Mu'tazilah. Sekali orang masuk neraka tidak bakalan keluar lagi. Ya. Mau di nerakanya orang kafir atau nerakanya orang Islam tidak bakalan keluar. Ini pendapat batil, disanggah oleh para ulama dan dibantah oleh banyak hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, dan banyak hadis-hadis tentang syafaat. Kata Nabi, akhriju minan nari, kata Allah, akhriju minan nari maka fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hati mereka masih ada keimanan meskipun hanya sebesar zarrah. Dalil seperti ini banyak. Bahwasanya ada orang-orang Islam yang dibakar, orang bertauhid namun maksiatnya banyak. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengatakan ada orang bertauhid diadab. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan ada orang tauhid yang diadab. Benar. Mereka bertauhid, Islam mereka ada, tauhid mereka ada, tapi mereka banyak maksiat sehingga mereka diadab, namun suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Adapun pendapat Mu'tazilah dan pendapat Khawarij adalah pendapat yang batil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk berusaha dia lawan, dia bersihkan akhlaknya dari akhlak yang buruk. Dan ikhwan, sebenarnya kalau kita mau mengecek diri kita, kita general check up diri kita akan dapati banyak penyakit dalam hati kita, banyak. Kita sering riya, kita sering ujub, kita sering angkuh, ya. Kita sering hasad, kita sering berburuk sangka, dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut butuh perjuangan. Makanya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Dia butuh perjuangan untuk menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian dia ganti, ya, hal-hal yang buruk tersebut dengan akhlak yang mulia. Dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kata Allah, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat, ya. Yaitu seorang hamba yang senantiasa berzikir mengingat Allah dan berbanyak salat dan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mendapat keberuntungan. Allah menyebutkan salat secara khusus dengan zikir, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Zikir dan salat ini benar-benar adalah modal seorang muslim. Seorang muslim berusaha lisannya suka berzikir. Ini sering saya sampaikan. Zikir itu ibadah yang ringan tapi pahalanya besar. Mudah dilakukan, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Mudah dilakukan, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukannya. Kita jalan, kita sedang naik mobil, kita bisa berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Banyak bisa kita zikir, sedang naik mobil, sedang naik motor, ya, sedang jalan, ya, sedang ngantri, ya. Tapi sekarang semua sudah kacau gara-gara WhatsApp. Gara-gara HP. Sedang ngantri WhatsAppan. Sedang di mobil WhatsAppan. Sedang jalan WhatsAppan. Sampai lupa dengan kondisi di sekitarnya, ya. Sampai saya ke suatu negeri Eropa, itu jalan di tempat penyeberangan dipasang besi begini. Jadi orang kalau nyebrang dia harus ketabrak besi. Kenapa? Saya bilang, kenapa dipasang kayak gini? Karena banyak orang lagi main HP ketabrak mobil. Dia tidak sadar dia sudah masuk di tengah jalan. Saking sibuknya dengan HP, sehingga lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terbuang-buang berjam-jam melihat berita-berita yang tidak bermanfaat, komentar-komentar dibaca, akun-akun orang lain diperiksa, akun cewek, akun akhwat, akun ikhwan dilihat-lihat, ya. Habis waktu, menghabiskan waktu sehingga lupa berzikir kepada Allah. Kemudian fasalla. Demikian Allah sebutkan salat secara khusus. Dan salatlah ibadah yang sangat mulia. Semakin seorang banyak salat, semakin dia dekat dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasjudu waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Semakin seorang sujud dia semakin dekat dengan Allah. Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah kau sujud satu sujud saja karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan Allah akan menghilangkan dosamu. Kalau Anda banyak sujud, Anda akan tinggi di sisi Allah meskipun orang merendahkan Anda.
Meskipun orang tidak memandang Anda, tapi Anda banyak sujud kepada Allah, Anda akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Dua sisi. Lebih baik, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia dan kekal. Dunia buruk dan cepat hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya sama dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan satu minuman pun, satu tegukan air kepada orang kafir. Saya harap antum pahami hadis ini. Saya ulangi kata Nabi. Kalau seandainya dunia ini nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberikan dunia ini sedikit pun kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Namun kenapa Allah berikan dunia ini kepada orang kafir? Karena tidak ada nilainya di sisi Allah. Lebih rendah daripada sayap nyamuk. Paham maksud tadi sini? Maka Allah berikan kepada orang kafir. Maka seorang jangan sampai terlalaikan dengan dunia. Jangan sampai seorang mencari dunia lupa dengan akhirat. Mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Makanya Nabi SAW berdoa dalam doanya, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mabalagha ilmina, wala ila nari masira." Kata Nabi SAW, jangan kau jadikan musibah menimpa kami pada agama kami. Musibah menimpa dunia masih mending. Tapi kalau musibah menimpa agama, kita jadi malas salat berjamaah, malas mengaji, malas ikut pengajian, jadi angkuh, jadi sombong, jadi riya. Ini namanya musibah mengenai agama kita. Tapi jadikanlah musibah kami menimpa dunia kami. Masih mending dunia hilang masih bisa dicari. Agama kalau hilang repot. Iman kalau jatuh repot. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan kau jadikan ya Allah dunia kami sebagai puncak cita-cita kami, lebih daripada akhirat kami. Baik hadirin, hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, secara ringkas saya akan menyampaikan perbandingan antara dunia dan akhirat secara singkat. Yang pertama, akhirat abadi, dunia tidak abadi. Dunia sebentar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau. Sebentar. Kita bermain-main, tertawa-tertawa, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang meninggal tanpa diduga. Kematian datang tidak pernah memberitahu terlebih dahulu. Ya. Banyak orang meninggal dunia, masih muda, sehat walafiat, tahu-tahu meninggal dunia. Kawan saya ketemu bilang, "Ustaz, kita rapat dengan seorang direktur, kepala direksi, tubuhnya sehat, olahragawan, luar biasa, ya, tidak gemuk, kurus. Lagi rapat tahu-tahu KO jatuh. Tahu-tahu jatuh tanpa diduga, tidak ada yang menduga, ternyata dia tiba-tiba dapat kena serangan. Orang menyangka dia sangat sehat. Kita sering dengar atlet meninggal. Atlet kok meninggal? Tubuhnya sehat. Terlalu sehat sehingga meninggal dunia. Ada yang bilang demikian. Itu terlalu sehat sehingga kadarnya berlebihan meninggal dunia. Susah. Ya, kita berusaha, tetapi kematian tidak bisa kita duga. Dunia cuma sebentar, akhirat selamanya. Yang kedua, kenikmatan surga itu sempurna, sedangkan kenikmatan dunia penuh dengan terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan. Saya sering sampaikan, betapapun nikmat dunia pasti ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Ente makan udang enak, ada kolesterolnya tinggi. Makan cumi enak, ada kolesterolnya tinggi, ya. Naik mobil enak, atau ada bau bensinnya, ya. Ya. Punya istri juga enak, tapi terkadang diomelin. Terkadang apa sering? Kadang-kadang Ustaz. Kalau sering bahaya, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Mau perempuan cantik kayak apa, waktunya buang angin juga pasti bau, ya. Kalau di akhirat surga sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Makan apa saja enggak ada masalah. Tidak pernah berhenti makan seharian pun enggak ada masalah. Kita makanan enak, udah baru sedikit sudah enggak kuat lagi. Terkadang lebih enak orang miskin, orang kaya. Orang kaya baru makan sedikit kenyang. Banyak di depan dia tidak bisa dinikmati. Orang miskin makan banyak-banyak enggak kenyang-kenyang. Kenapa? Dia banyak kerja, banyak olahraga, banyak kegiatan sehingga banyak bisa masuk. Yang kaya luar biasa beli makanan bisa banyak, dia enggak bisa makan kecuali cuma secuil. Bahkan kita lihat banyak orang semakin kaya semakin sedikit makannya.
takut inilah, takut anulah. Yang miskin makan cuek-cuek tahu-tahu mati enggak ada masalah. Jadi kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan ya. Akhirat luar biasa, ente makan terserah ente, enggak ada masalah. Bidadari tidak ada kekurangannya sekali. Sempurna dari sisi keindahan tubuhnya, dari sisi akhlaknya, tidak ada kekurangannya sama sekali. Sudah. Baik, kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan di sini dan jawab Allah Taala bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan, tinggal beberapa ayat lagi. Jadi kita sampaikan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita tadi sebutkan beberapa perbandingan antara nikmat akhirat dengan dunia. Yang pertama, akhirat kekal abadi. Adapun dunia hanya sementara. Yang kedua, kenikmatan akhirat itu sempurna. Adapun kenikmatan dunia terkontaminasi dengan banyak kekurangan. Yang ketiga, kenikmatan surga mudah diraih tanpa ada keletihan sama sekali. Adapun kenikmatan dunia perlu dengan perjuangan. Mau kaya harus berjuang, mau kawin harus berjuang, mau punya anak harus berjuang. Mau anaknya jadi orang baik harus berjuang. Mau beli mobil harus berjuang. Semuanya penuh dengan perjuangan. Ya. Terkadang yang gratisan aja berjuang. Tunggu ngantri, berharap cemas. Adapun di akhirat tidak ada keletihan sama sekali. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Tatkala penghuni surga masuk surga, yang mereka ucapkan di antaranya pertama kali, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Semua kesedihan tempatnya di dunia. Dunia ini sebab kesedihan banyak. Ya. Sebab kesedihan banyak. Lapar sedih, kekenyangan juga sedih. Banyak sedih. Ke rumah kadang bahagia, terkadang juga sedih. Gaji enggak keluar-keluar, sedih. Banyak menyebabkan kesedihan. Terkadang enggak ada apa-apa. Seorang wanita duduk tiba-tiba lihat orang lebih cantik, dia sedih. Banyak hal menyebabkan apa? Kesedihan. Dan itu semua akan sirna tatkala hari kiamat kala. Perkara yang paling tidak enak itu kesedihan. Makanya alladzi al-adhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Kemudian di akhir ayat kata mereka, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Bahwasanya di akhirat itu tidak ada letih, tidak ada lelah. Apa bedanya nasab dan lugub? Nasab dan lugub dalam bahasa Arab bedanya, nasab adalah keletihan tatkala beraktivitas. Lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Bisa jadi seorang tatkala sedang beraktivitas dia semangat. Baru setelah dia berhenti, dia merasa letih luar biasa. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan langit dan bumi, kata Allah, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 hari, dan kami tidak ditimpa dengan lughub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Karena orang-orang Yahudi menyangka Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya 6 hari, hari ke-7 istirahat. Keletihan yang menimpa Allah setelah beraktivitas, maka Allah bantah, kata Allah, kami tidak ditimpa dengan lugub. Tatkala mencipta tidak ada keletihan, setelah mencipta juga tidak ada keletihan. Nah, penghuni surga kira-kira juga demikian. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Kami tidak ditimpa dengan nasab, tidak juga lugub. Di surga tatkala beraktivitas tidak ada letihnya, setelah beraktivitas juga tidak ada letihnya. Mau main bola, mau disuruh kalau main bola, kalau sempat. Tidak letih-letih. Habis main bola juga tidak letih-letih. Seorang berhubungan dengan bidadari dengan istrinya di surga tidak letih-letih. Habis juga tidak letih-letih. Ya. Jadi tidak ada keletihan sama sekali. Di dunia, Mas, bangun Mas, capek. Di dunia penuh dengan keletihan. Letih setelah beraktivitas, letih setelah beraktivitas. Di surga tidak ada. Bagaimana seorang mau letih di surga? Sementara pelayannya sangat banyak sekali.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatufu 'alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun." Berputar di sekeliling mereka remaja-remaja yang menjadi pelayan mereka, ka'annahum lu'lu'um maknun, yang mereka sangat putih seperti mutiara dalam cangkangnya. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kata Allah, berputar sekeliling mereka remaja-remaja yang abadi, yang Allah abadikan, selalu remaja. Idza ra'aitahum, kalau engkau melihat mereka, maka mereka seperti lu'lu'an mansura, seperti mutiara yang terhamburkan. Seperti mutiara kalau dalam suatu kalung, kemudian dilepas kalungnya, kemudian mutiara tersebut bertaburan dengan begitu rapinya dan indahnya di tempat yang indah. Maka mereka, pembantu tersebut, bertebaran di sekeliling para penghuni surga. Nah, Allah menyebutkan ciri-ciri remaja-remaja para pembantu tersebut yang Allah ciptakan bagi penghuni surga untuk melayani mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Artinya kulit mereka sangat putih bersih, seperti mutiara tersimpan dalam cangkangnya, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Putihnya tidak terkontaminasi dengan tai lalat, dengan bintik-bintik hitam, dengan warna-warna merah yang hanya merusak keputihan warna putih tersebut. Itu Allah berbicara tentang pembantu-pembantu. Bagaimana dengan majikannya? Bagaimana dengan penghuni surga itu sendiri? Jadi mereka tidak perlu lelah. Mereka mau minum, ya, datang remaja-remaja tadi menyiapkan minuman, tinggal mereka minum. Makanya Allah sebutkan tentang pepohonan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ranting-rantingnya rendah, kemudian wadaniyatan, kutufuha daniyah, ranting-rantingnya rendah, tinggal dipetik, tidak perlu dipanjat. Semuanya mudah. Kemudian di antara kenikmatan surga selalu ada setiap saat tanpa mengenal musim. Adapun di dunia ada musimnya. Mau makan mangga yang manis, tunggu musimnya. Makan durian yang enak, tunggu musimnya. Kalau enggak musim durian, tidak ada durian. Waktu saya pergi ke suatu daerah di Sumatera, dari tempat bandara menuju tempat pengajian mungkin 2 jam, 3 jam. Kita naik mobil. Di mobil mereka cerita, "Ustaz, di sini duriannya enak sekali." "Oh, Masya Allah ya." "Tapi belum musim, Ustaz." Terus ngapain cerita? Terus ngomong lagi, "Ustaz, dukunya juga enak, Ustaz." Saya pikir yang kali ini ada, tapi juga belum musim. Jadi di dunia ini kenikmatan ada musimnya. Tidak setiap saat bisa kita nikmati. Mobil saja yang kita miliki terkadang harus ke bengkel. Terkadang bensinnya habis, harus berhenti isi bensin. Terkadang harus diperbaiki. Tidak selalu setiap saat bisa kita gunakan. Wanita, istri kita tidak setiap saat bisa kita nikmati. Terkadang dia lagi haid. Terkadang dia lagi nifas. Terkadang lagi pulang ke rumah orang tuanya. Terkadang lagi main ke tetangga. Terkadang lagi di mall. Terkadang di rumah lagi sakit. Terkadang nggak ada apa-apa, tidak berhasrat. Bidadari setia setiap saat. Semoga ibu-ibu yang hadir jadi ratu bidadari di akhirat, biar nggak marah. Yang berikutnya, kenikmatan di akhirat tidak punya efek samping, tidak ada. Di dunia semua kenikmatan ada efek sampingnya. Mobil ada asapnya, ya. Makanan ada kotorannya, ya. Udang ada kolesterolnya, ya. Durian ada baunya, ya. Apapun ada efek sampingnya. Ya. Wanita juga ada efek sampingnya. Apa efek samping? Di akhirat tidak ada efek samping. Wanita tidak beringus, tidak buang ludah, la yabskun wala yamtakhitun, tidak ada ingusnya, tidak buang ludah, ya. Wala yabulun yataghawatun, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak ada bau keteknya, enggak ada. Semuanya sempurna, tidak ada efek sampingnya. Seorang makan tidak buang air, enggak ada. Pun keringat pun baunya seperti minyak kasturi, tidak ada efek sampingnya. Karena di surga itu murni 100% kenikmatan. Kemudian kata Allah, "Inna hadza la fi suhufil ula." Sungguhnya ini semua berada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ini dalil bahwasanya apa yang Allah sampaikan tentang surga, tentang neraka,
tentang nikmat surga, tentang azab neraka, penghuni surga, penghuni neraka, ini disebutkan oleh seluruh nabi-nabi yang Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab suci. Semua kitab-kitab suci membahas tentang dunia dan akhirat, tentang surga dan neraka. Inna hadza la fi suhufil ula. Semuanya berada pada disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa, di antaranya suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Ada yang mengatakan suhuf Musa itu beda dengan Taurat. Ada yang mengatakan suhufnya Musa itulah Taurat. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Apakah dia Taurat itu sendiri atau ada Taurat, ada juga lembaran-lembaran lain yang Allah berikan oleh Musa? Wallahu alam bissawab. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir dari surat Al-A'la. Semoga bermanfaat sehingga tatkala kita membaca surat ini kita lebih bisa menghayati makna dan kandungannya. Demikian, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab. Berkaitan dengan zikir dan salat, bagaimana banyak zikir di setiap aktivitas tapi hanya di lisan dan hati sering kemana-mana. Seorang berzikir bisa dengan hatinya, bisa dengan lisannya, bisa dengan lisan dan hati. Yang paling sempurna lisan dan hati. Tapi kalau zikir dengan hati tanpa lisan juga boleh. Lisan tanpa hati kurang sempurna, tapi tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Yang sempurna adalah lisan dan hati. Seorang melatih diri, terkadang di antara zikirnya ada yang hatinya connect, terkadang connect, hatinya tidak connect, tapi dia berusaha untuk mengkonekkan. Yang penting dia berusaha. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis qudsi kata Allah, "Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku di hatinya, maka aku akan mengingatnya di jiwaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakarani berarti tidak dikeluarkan. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang menyebutku di hadapan banyak orang, aku akan menyebutnya di hadapan kelompok yang lebih baik dari mereka itu. Aku akan menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat. Bagaimana cara mengqadha salat fardu yang pernah kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan salat fardu 3 tahun, maka cara mengqadhanya sebagian ulama mengatakan caranya setiap antum salat zuhur lagi 3 kali. Setiap salat asar lagi 3 kali sampai setahun. Berarti sudah mengqadha 3 tahun. Kalau saya tinggalkan salat 20 tahun, kamu sekarang umur berapa? 82. Mungkin enggak sampai caranya. Ini pendapat jumhur ulama, tapi pendapat sebagian ulama bahwasanya mengqadha salat itu hanya pada salat yang ditinggalkan karena uzur. Dan ini pendapat yang lebih saya pilih, meskipun masalah khilaf, tapi ini pendapat yang lebih saya pilih, lebih ringan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka hendaknya dia salat jika dia ingat. Ini salat qadha terhadap uzur syar'i, yaitu karena ketiduran atau karena lupa. Kalau dia ingat maka dia salat. Ini nama salat qadha. Adapun kalau tidak ada uzur, sengaja meninggalkan, maka tidak perlu qadha, tidak diterima. Kenapa dia meninggalkan dengan sengaja? Jumhur ulama berpendapat, nah kalau yang meninggalkan karena uzur saja harus diqadha, apalagi tanpa uzur. Mereka begitu cara pendalilannya. Ya. Tapi Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang kalau dia meninggalkan karena uzur, maka dia mengqadha. Kalau enggak maka tidak perlu mengqadha, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbanyak salat-salat sunnah. Berbanyak salat-salat sunnah. Allah alam bisawab. Ustaz, ana ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menadhar seorang akhwat. Apa yang harus dilakukan saat nadhar? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sebaiknya ditanyakan? Bagaimana meyakinkan orang tua akhwat tersebut? Jazakallahu khairan. Tatkala kita menadhar akhwat, tentunya kita harus tahu adab-adab nadhar, yaitu dia ditemani dengan mahramnya. Tidak boleh berkhalat berduaan, ditemani mahramnya. Kalau kita ingin secara spesial ya. Kalau tidak secara spesial, kita ingin nadhar saja dia tidak tahu, ya tunggu dia keluar, pas keluar pulang kajian, nunggu dia lewat baru kita lihat. Itu berarti kita niat menadharnya tanpa dia ketahui. Dan ini boleh kalau benar-benar kita ingin menikahinya, bukan untuk main-main saja ya. Tunggu di depan pengajian semua dinadhar. Enggak boleh. Harus kita cari informasi dulu. Kalau sudah oke, baru kita berusaha untuk menadhar dia.
Meskipun dia tidak tahu, enggak ada masalah. Ini tidak jadi masalah. Kita tunggu dia. Kita nanti yang keluar baju begini, begini. Ah, itu dia. Jangan sampai salah lihat ya. Yang lebih baik adalah kita menadzar dia dengan pengetahuan dia didampingi oleh mahramnya. Maka kita datang, berkunjung, kita lihat dan boleh kita melihat rambutnya, boleh melihat lehernya, boleh melihat lengan bawahnya, boleh melihat betisnya. Kalau dia mau, kalau dia enggak mau ya sudah. Tapi secara syar'i boleh. Ya, secara syar'i boleh ya. Ustaz, manusia kafir hanya 60 tahun lantas meninggal tapi di neraka kelak kekal abadi. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebaliknya, Allah kasih pilihan. Kalau dia cuma beramal soleh cuma sebentar, kemudian dia di akhirat juga kekal abadi ya. Allah kasih pilihan. Adil dua-duanya. Ente berbuat baik semua sebentar, enggak sampai 60 tahun. Ente dikasih kesempatan untuk bertobat. Ente bermaksiat 100 tahun, hari terakhir ente bertobat, masuk surga. So Allah kasih 60 tahun ente tidak bertobat kepada Allah sama sekali, hak Allah untuk mengadab ente. Ya. Sama, Allah juga orang beramal sedikit, Allah kasih kenikmatan abadi selama-lamanya. Ya. Dan ini menunjukkan dia sangat tidak tahu berterima kasih. Allah menciptakan dia, Allah yang beri rezeki kepada dia, kemudian ternyata dia beribadah kepada selain penciptanya. Apakah di alam barzakh nikmat kubur berbeda-beda sebagaimana siksa kubur? Ya, nikmat kubur juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Bagaimana bantahan terhadap orang yang mengatakan bermadzhab Syafi'i namun berakidah Asy'ari? Kita katakan seakan-akan madzhab akidah Imam Syafi'i seakan-akan ada masalah. Kenapa dia tidak mengatakan saya bermadzhab Syafi'i secara fikih dan juga berakidah Syafi'i? Kenapa dia bilang fikih saya Syafi'i, akidah saya apa? Asy'ari. Kenapa tidak bilang akidah saya Syafi'i? Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Dan ini dibantah oleh para ulama. Mereka meninggalkan akidah Syafi'i menuju akidah Asy'ari karena tidak kecocokan dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di atas akidah salaf. Ya. Kalau Anda mengatakan akidah Asy'ari sama dengan akidah Syafi'i, ya harusnya Anda langsung bilang aja Syafi'i. Karena Imam Syafi'i jauh lebih dahulu hidup daripada Asy'ari. Asy'ari meninggal di awal abad keempat. Imam Syafi'i di abad 2 atau abad ketiga, jauh. Ya, abad ketiga. Jauh. Beda 100 tahun mungkin lebih ya. Ya. Pokoknya lebih dahulu siapa? Imam Syafi'i. Oleh karenanya kalau memang akidah Imam Syafi'i benar, harusnya Anda mengatakan saya berakidah Syafi'i juga. Dan mana lebih utama? Fikih atau akidah? Akidah. Bagaimana Anda ngambil fikihnya Syafi'i, akidahnya Anda tinggalkan? Kalau Anda ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, belajarlah buku kitab Syarhus Sunnah ya, lil Muzani. Al-Muzani itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Dan dia punya buku judul Syarhus Sunnah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu menyelisih akidahnya Asy'ariyah. Ya. Bolehkah salat sunnah mutlak dilaksanakan di rumah dan kapan waktu yang diperbolehkan? Salat sunnah mutlak dilakukan kapan saja kecuali waktu terlarang. Oh, terlarang tidak boleh setelah salat subuh sampai waktu syuruk, kemudian tatkala sekitar 7 menit sebelum adzan zuhur sampai zuhur, dan setelah salat asar sampai maghrib. Itu 3 waktu terlarang. Ustaz, apa doa untuk perlindungan dari azab kubur? Doanya antum baca setiap habis tasyahud. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Hafalkan doa tersebut dan baca tatkala tasyahud. Apakah orang sudah bertobat masih mendapat siksa di alam barzakh dan neraka? Tidak, kalau dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah, tidak akan disiksa. Berarti at-taib kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa. Ustaz, saya terkadang suka malas ketika baca Al-Quran. Adakah motivasi agar tidak malas ketika baca Al-Quran? Doakan saya Ustaz, semoga dimudahkan mengerjakan skripsi. Semoga Allah mudahkan. Ya sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah Al-Quran, Nabi berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan membela engkau menjadi pemberi syafaat. Pasti kasih syafaat Al-Quran. Kalau kawan kita harapkan syafaatnya, belum tentu dia kasih. Mungkin dia lupa kita di akhirat. Kalaupun dikasih syafaat, belum tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Al-Quran, amal saleh, kalau kasih syafaat pasti memberi syafaat. Ya. Setiap huruf dapat 10 pahala. Ya. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahalanya. Apalagi orang hafal Al-Quran. Kata Nabi SAW, dikatakan kepada sahibil Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka ila akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Quran pada hari kiamat, bacalah dan naiklah engkau di surga. Bacalah dengan tartil, dengan tajwid sebagaimana kau baca tatkala di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di akhirat, di surga pada akhir ayat yang kau baca. Sebagian ulama berpendapat seperti Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kemudian Ibnu Mulaqqin dalam Tawdih, kemudian Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dan banyak ulama menyebutkan bahwasanya di surga itu banyak derajatnya sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran jumlahnya berapa? 6.000 sekian, 6.200 lebih. Maka surga itu derajatnya seperti itu, jumlah ribuan derajat. Dan baina darajatain, di antara derajat-derajat yang lain antara langit dan bumi. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka sebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Oleh karena semakin orang banyak hafalannya, semakin tinggi surganya. Paham? Semakin tinggi surganya, tentu nikmatnya beda kualitasnya. Kalau nikmatnya beda kualitasnya, seharusnya beda darinya juga berbeda. Allah alam bisawab. Terus ente masih belum semangat baca Quran? Baca berita terus? Khawatir dikatakan turunlah engkau sebagaimana kau banyak baca berita. Berita enggak beres, berita dusta dibaca, hal-hal yang haram dilihat, habis waktu, semakin turun terus. Mari karena sisihkan waktu untuk baca Quran. Anda bagaimana bahagia kalau enggak baca Quran? Kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin bahagia, bacalah firman-firman-Nya. Allah turunkan Al-Quran ini untuk Anda baca, untuk Anda raih kebahagiaannya. Tapi demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.